Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Walaupun di masa pandemi, teman-teman tetap harus semangat. Nah, untuk perkuliahan praktikum, kita tetap jalan ya, walaupun secara online itu harus tetap dilakukan. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial praktikum isolasi analisa tumbuhan obat. Sudah siap ya teman-teman ya? Kita mulai. Kontrak kuliah dulu. Oke, yang pertama, jumlah kehadiran itu 100% untuk mengikuti ujian. Nah, jadi teman-teman kalau sakit, kemudian ada saudaranya yang meninggal, itu boleh tidak masuk gitu, tapi dengan menunjukkan surat izin sakit atau surat kematiannya. Kemudian yang kedua yaitu batas tuntas nilai dinyatakan lulus adalah 60. Jadi kalau teman-teman nilainya kurang dari 60, maka akan mengikuti remedi begitu. Nah, remedi ini tidak menjamin teman-teman terus nilainya menjadi 60 ya, tetap nilai remedi itu ya apa adanya. Misalkan nilai remedinya itu dapatnya 40, 30, ya udah itu yang kita pakai. Jadi tidak menjamin saya remedi nih, berarti saya pasti lulus. Tidak ya. Jadi nilai remedi itu ya apa adanya. Kecuali misalkan malah nilai remedinya dapat 90 atau 80. Nah, itu tidak membuat nilai kalian juga seperti itu gitu ya. Jadi kalau nilai remedi dapatnya 80 atau 90 ya itu kembali ke batas tuntas 60. Jadi kalau teman-teman tidak ingin mendapatkan seperti itu ya berusaha dulu belajar. Semoga nilainya tuntas begitu ya, di atas 60 dapat 80 atau 90 begitu. Kemudian ada juga nilai perbaikan itu dari kuis atau tugas dari dosen pada saat perkuliahan begitu. Kemudian ini sudah ya, perbaikan nilai ini tidak menjamin nilai tuntas, ini tadi sudah. Kemudian apabila mahasiswa tidak mencapai nilai 60 setelah remedi begitu ya, setelah remedi nilai rata-ratanya tidak mencapai 60, maka mahasiswa tersebut harus mengulang di semester yang sama pada tahun berikutnya. Jadi ikut adik tingkat begitu ya. Kemudian skala yang digunakan ada 5 ya, seperti biasanya berdasarkan penilaian PAP. Yang A, nilai A itu 85 sampai 100, B 70 sampai 84, C 60 sampai 69, D nilai 1 sampai 59, dan E itu nilai 0. Jadi harapannya selama perkuliahan ini teman-teman serius, dapat mengerjakan ujian, nilainya lulus begitu. Kemudian ujian diadakan 2 kali dalam 1 semester, ada UTS dan UAS. Kemudian sistem penilaian ya, penilaiannya nanti ada pretest 20%, keaktifan itu 5%. Jadi misalkan teman-teman bisa menjawab pertanyaan dosen, misalkan dosen memberikan soal, terus teman-teman langsung jawab dan betul, itu ada nilai keaktifan sebesar 5%. Kemudian laporan itu 25%, ujian 50%, jadi total 100%. Kemudian laporan itu nanti diketik sesuai format yang ada di buku petunjuk praktikum ya. Jadi buku petunjuk sudah saya bagikan di link Google Form, nanti silahkan di-download dan dibuka. Kemudian laporan ini dibuat secara kelompok ya, secara kelompok dengan halaman pengesahan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota. Ya, jadi kalau biasanya kan cuma buat laporan kelompok seperti biasa ya. Kalau sekarang saya minta laporannya itu ditandatangani oleh setiap anggota kelompok tersebut. Nah, nanti Koti membagi kelompoknya ya, silahkan dibagi Koti sendiri. Kelompoknya, anggotanya kelompok 1 siapa saja, silahkan dibagi sendiri. Nah, ini siapa nih ya yang kira-kira ekspresinya seperti ini ya, saya bebas dari buat laporan, lalalala. Nah, ini pasti ada gitu ya, pasti ada mahasiswa seperti ini. Jadi dia itu cuman mengandalkan temannya untuk membuat laporan, dia sendiri bebas. Nah, biasanya seperti itu, teman-temannya pun juga ya mau gimana lagi, orangnya udah seperti itu, terus mau nggak mau namanya juga ditulis. Nah, sekarang tidak ya, nggak boleh.
Jadi kalau nanti ya teman-temannya dicatat ya, kalau ada teman yang tipikal seperti ini ya, dia yang nggak mau mengerjakan laporan, nanti silahkan namanya tidak perlu ditulis di laporan. Nanti akan saya cek begitu ya, kelihatan dari apa? Dari tanda tangannya. Kalau itu nama tetap ditulis, boleh nama tetap ditulis, tapi tanda tangannya itu tidak ada. Berarti orang tersebut, mahasiswa tersebut tidak membuat laporan. Begitu ya, berarti tidak ada nilai di laporan. Jadi pokok bahasan praktikum IATO kali ini yang pertama yaitu isolasi dan analisa senyawa flavonoid dari daun singkong. Nah, teman-teman tahu ya daun singkong ya? Nih, kalau nggak tahu saya lihatkan nih, daunnya kayak gini. Kemungkinan di Jawa sama luar Jawa sepertinya sama ya, namanya juga daun singkong. Nah, nanti kita ada 3 kali pertemuan. Yang pertama yaitu ekstraksi flavonoid. Nanti kita menggunakan metode ekstraksinya yaitu infusa. Teman-teman ingat metode infusa? Kalau masih ingat, tolong dituliskan ya di kolom komentar. Silahkan tulis apa arti dari metode infusa. Nanti akan ada nilai plus buat teman-teman yang menjawab dengan benar. Yang kedua yaitu hidrolisis rutin. Kemudian yang ketiga yaitu analisa golongan flavonoid secara KLT. Nah, nanti kita berikan video tutorialnya ya, tapi tidak hari ini. Nanti tetap akan kita bagikan. Yang kedua yaitu isolasi dan analisa senyawa piperin dari lada hitam. Yang pertama yang akan kita bahas nanti adalah ekstraksi piperin. Nah, nanti ekstraksinya menggunakan metode sokletasi. Nah, teman-teman sudah pernah belum ya praktikum menggunakan metode soklet? Kalau sudah berarti nanti ketika kami menjelaskan teman-teman sudah ada bayangan. Kemudian yang kedua analisanya, analisa piperin ya, secara KLT juga. Nah, ini gambar dari lada ya. Piperin ada 2 ya, lada hitam dan juga lada putih. Yang ketiga yaitu isolasi dan analisa senyawa kofein dari daun teh. Nah, tahu ya, teh itu mengandung kofein, makanya kita nanti akan berikan tutorial gimana sih caranya mengisolasi kofein dari teh. Nah, nanti metode yang kita pakai yaitu metodenya digesti ya. Selanjutnya pertemuan berikutnya yaitu nanti kita akan menganalisanya secara KLT. Kemudian yang keempat yaitu isolasi dan analisa minyak atsiri dari bunga cengkeh. Nah, nanti kita menggunakan metode destilasi ya dari bunga cengkeh. Selanjutnya nanti dianalisa menggunakan KLT, eugenolnya ya, minyak atsirinya. Kemudian yang kelima yaitu isolasi dan analisa lemak dan asam lemak dari biji pala. Nah, nanti kita yang pertama akan melakukan penyabunan trimiristin menjadi asam miristat. Kemudian kita akan menganalisa senyawa trimiristinnya secara KLT. Nah, jadi selama 1 semester nanti teman-teman hanya 5 materi hanya 5 materi, tapi materinya sangat rinci begitu ya, sangat banyak. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Selanjutnya teman-teman masih lupa-lupa ingat begitu metode soklet itu bagaimana, metode digesti itu bagaimana. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan menjelaskan dulu ekstraksi itu apa sih ya. Ekstraksi itu proses pemisahan suatu kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan atau hewan menggunakan pelarut tertentu. Jadi kita akan mengambil zat aktifnya atau senyawa aktifnya dari suatu tanaman atau hewan. Nah, metode ekstraksi itu ada 2 ya teman-teman ya. Ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Kalau ekstraksi padat cair berarti ada kontak antara serbuk atau simplicia dengan pelarutnya, namanya juga padat dan cair. Kemudian kalau cair-cair berarti menggunakan 2 pelarut yang tidak saling campur. Nah, untuk ekstraksi padat cair itu ada 2 juga, ada metode dingin dan metode panas. Nah, untuk metode dingin itu ada maserasi dan juga perkolasi. Nah, maserasi seperti ini ya, diingat ya teman-teman ya.
Maserasi itu adalah proses penyarian simplisia menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar. Nah, jadi intinya kalau maserasi itu kita melakukan proses perendaman begitu. Waktunya juga ada macam-macam tergantung literatur yang kita pakai. Ada yang 5 hari, ada yang 2 hari. Kalau yang terbaru menurut FHI kita cukup menggunakan waktu 2 hari saja. Kemudian untuk perkolasi yang bentuknya seperti ini ya, perkolasi merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Jadi dua metode ini tanpa menggunakan pemanasan ya, hanya menggunakan pelarut dan serbuknya saja. Seperti itu. Karena yang ada di sini, yang ada di labu, aku pencet lagi, enggak ya? Oh enggak. Yang ada di labu itu adalah ekstraknya nanti. Jadi yang ada di labu sini adalah ekstraknya. Kemudian pelarut yang ada di sini nanti akan menguap karena adanya pemanasan. Menguap kemudian mengisi badan coklat. Kalau penuh karena adanya pendingin ya, maka uapnya akan berubah lagi menjadi cairan kemudian mengisi lagi ke dalam labu, begitu seterusnya. Selanjutnya infundasi. Nah, infundasi ini mirip apa sih? Kita infus ya, infus atau infundasi ini menggunakan ketel ya teman-teman. Ada 2 ketel. Ketel yang pertama ini berisi air ya, berisi air. Ketel yang kedua ini yang lebih kecil, ini nanti berisi serbuk atau simplisia yang diberi dengan pelarutnya. Pelarutnya juga air ya. Nah, ini nanti ditumpuk dan hasilnya berbentuk seperti ini. Nah, infundasi ini adalah ekstraksi dengan pelarut air ya. Biasanya memang air. Temperaturnya 90 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi nanti infundasi ini biasanya digunakan untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang sifatnya lebih polar atau memiliki sifat yang sama dengan pelarutnya, yaitu air. Nanti kita pakai untuk mengekstraksi flavonoid ya teman-teman ya. Cair ya, tadi ya sudah ya. Proses pemisahan suatu komponen campuran cairan dari suatu larutan ke cairan yang lain, yaitu pelarutnya. Biasanya menggunakan 2 pelarut yang tidak saling campur. Nah, ini adalah hasil ekstraksi cair-cairnya ya, menggunakan corong pisah, dimana ini sudah terjadi pemisahan antara pelarut yang di atas dan di bawah. Jadi terlihat ada batas antara 2 pelarut yang tidak saling campur, di mana pelarut tersebut sudah menarik senyawa yang akan dipisahkan berdasarkan polaritasnya. Nah, kita akan mempelajari cara isolasi dan analisa flavonoid. Nah, sampel yang akan kita gunakan yaitu daun singkong. Nah, ini adalah rumus struktur kimia dari senyawa yang menjadi target kita, yaitu rutin. Dulu ya, teman-teman. Jadi, flavonoid ini merupakan salah satu golongan fenol alam terbesar yang terdapat dalam semua tumbuhan ya. Tumbuhan berbulu dengan rumus C6, C3, dan C6. Jadi flavonoid dalam tumbuhan umumnya terikat pada sebagai glikosidanya, baik O-glikosida maupun C-glikosida, dan sebagai aglikon. Jadi teman-teman perlu ingat ya, jadi flavonoid ini ada 2 ya, ada glikon dan aglikon. Nah sekarang supaya teman-teman dapat nilai, saya ingin teman-teman tuliskan di kolom komentar sekarang apa perbedaan glikon dan aglikon sebelum nanti saya jelaskan. Glikon itu apa, aglikon itu apa. Oke, silahkan teman-teman tulis ya, saya tunggu sekarang. Sudah ya? Sambil menunggu saya lanjut menjelaskan. Jadi rutin ya merupakan glikosida flavonoid yang dapat dijumpai dalam daun ketela pohon. Jadi sifat kelarutannya mudah larut dalam air panas dan dingin. Kemudian dengan
hidrolisis asam dapat memutus ikatan aglikon dengan glikonnya. Sebagai glikonnya adalah disakarida ramnosa dan glukosa yang sering disebut dengan rutinosa. Sedangkan aglikonnya adalah quercetin. Nah, teman-teman sering mendengar ya adanya rutin dan quercetin. Mereka ini sama-sama golongan flavonoid ya. Jadi yang membedakan adalah glikon dan aglikon. Nah, teman-teman yang sudah menjawab, ada jawaban yang sudah benar ya. Jadi kalau glikon itu adalah gulanya. Jadi sifatnya lebih polar. Sedangkan aglikon itu bukan gula. Jadi sifatnya semipolar atau kurang polar ya. Nah, contohnya adalah quercetin. Jadi teman-teman tolong diingat ya. Quercetin itu aglikon, sedangkan rutin itu adalah glikon. Kemudian glikosida flavonoid di dalam bahan yang diisolasi ini bersifat polar sehingga dapat disaring dengan air panas dan dikristalkan dengan pendinginan. Sedangkan pemisahan aglikon dari glikosidanya dapat dilakukan dengan hidrolisis asam. Makanya ekstraksi yang akan kita gunakan yaitu menggunakan apa teman-teman? Menggunakan infundasi. Karena pelarut yang akan digunakan yaitu air. Nah, ini adalah struktur dari rutin ya teman-teman. Struktur dari rutin yang ini ditambah dengan HCl. HCl ini sifatnya asam ya. HCl pekat, nanti dia akan menghidrolisis ya. Menghidrolisis gulanya ya. Jadi memutus ikatan glikon dan aglikonnya. Jadi nanti akan terpisah antara rutin dan quercetin. Daun singkong atau daun singkong segar, kemudian air suling, amonia, metanol, HCl2n, natrium sulfat anhidrat, kemudian asam asetat 15%, N-butanol, reaksi sitroborat, KMNO4, kemudian lempeng selulosa. Alat yang kita gunakan yaitu seperangkat alat infus ya, panci infusnya seperti ini, kemudian Erlenmeyer, gelas ukur, beker gelas corong, kemudian corong pisah, Erlen, cawan porselin, tabung reaksi vial, dan seperangkat alat KLT. Kemudian cara kerjanya ya. Yang pertama kita akan menganalisa golongan flavonoid. Jadi kalau flavonoid ya, biasanya kita menggunakan metode uji cyanidin atau bisa disebut cyanoda, Shibata atau disebut dengan Willstatter. Nah, nih teman-teman dulu mungkin udah pernah uji golongan flavonoid ya. Kalau sudah pernah berarti sudah tidak asing ya dengan gambar ini. Jadi ini adalah Bunsen yang di atasnya ada beker yang berisi air ya, berisi aquades. Jadi di sini kita akan melakukan ekstraksi ya, istilahnya ekstraksi ya, akan mengambil zat aktif dari si serbuk daun singkong ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk uji golongan flavonoid. Nah, caranya dengan menimbang 1 gram serbuk dari daun singkong, kemudian ditambah dengan aquades 100 ml, kemudian dididihkan selama 15 menit. Nah, tandanya jika si serbuknya ini sudah terekstraksi, warna dari pelarut dari air yang tadinya bening ya, nanti akan berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita akan lakukan penyaringan setelah 15 menit ya. Kita saring menggunakan kertas saring. Nah, selanjutnya filtratnya ya kita ambil 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam apa ini teman-teman? Tabung reaksi ya. Tabung reaksi kemudian ditambah dengan serbuk magnesium, ditambah dengan 10 tetes HCl pekat, ditambah dengan 10 tetes amil alkohol. Nah, ini adalah reagen yang kita gunakan untuk uji golongan flavonoid. Jadi jangan sampai salah ya. Selanjutnya kita kocok ya, tabung reaksinya ini kita kocok, kemudian kita tunggu jangan mungkin ada teman-teman yang hasilnya kok negatif begitu ya, mungkin setelah dikocok teman-teman tidak menunggu begitu ya, belum bereaksi tapi teman-teman sudah menyimpulkan hasil. Jadi baiknya ditunggu terlebih dahulu sekitar 5 menit begitu ya. Nah, setelah itu kita cek, oh hasilnya seperti ini.
Berarti kalau hasilnya seperti ini menunjukkan positif ya teman-teman, berarti adanya golongan flavonoid dengan ditunjukkan adanya warna merah pada lapisan amil alkohol. Jadi amil alkohol ini akan berada di atas. Kenapa ada di atas teman-teman? Kira-kira tahu enggak? Karena 1 mili yang kita pakai filtratnya itu adalah terdiri dari air. Air itu bijinya berapa teman-teman? Bijinya 1. Karena bijinya 1, maka airnya lebih berat ya, ada di bawah, sedangkan amil alkoholnya ada di atas. Selanjutnya catatannya, jika terbentuk warna jingga sampai merah, jadi tidak mesti warna merah seperti ini ya teman-teman. Jingga sampai merah itu adalah golongan flavon. Jadi flavon ini turunan dari flavonoid ya, termasuk flavonoid. Kemudian jika warnanya merah sampai merah tua, itu adalah flavanol. Jika merah tua sampai magenta atau keunguan, itu adalah flavanon. Jadi nanti teman-teman ketika beneran praktek, kemungkinan kalau Januari jadi praktek, begitu ya. Teman-teman mungkin menguji golongan flavonoid. Kalau hasilnya warnanya ungu, merah keunguan, berarti itu termasuk flavanon. Paham ya teman-teman ya, ada bayangan ya dari gambar. Walaupun tidak praktek, teman-teman sudah ada bayangan begitu. Jelaskan tentang cara kerja dari isolasi rutin dari daun ketela pohon atau singkong dengan metode infundasi. Masih ingat ya bentuk pancinya? Oke, seperti ini ya. Mohon maaf kalau gambarnya agak jelek karena ini crop-cropan ya. Kurang pintar dalam mengcrop. Jadi ini adalah panci infundasi. Panci infundasi yang nantinya akan kita masukkan air panas 500 ml. Kemudian di panci kedua kita masukkan 50 gram serbuk ketela pohon atau singkong dengan aquades 500 ml dan dididihkan selama 15 menit. Jadi perbandingannya 1:10 ya. Selanjutnya ditutup begitu ya. Selanjutnya ditutup dan dipanaskan menggunakan alat penanas air. Selanjutnya saya akan menunjukkan videonya ya. Jadi ini video cara infundasi. Jadi kalau di video ini mereka menggunakan 100 gram serbuk dengan 1 liter aquades. Nah seperti itu ya teman-teman. Serbuk dimasukkan, kemudian aquades masuk, diaduk. Setelah diaduk, kemudian ini ya panci yang tadi ya, panci pertama ini diisi air, panci kedua dimasukkan, selanjutnya dipanaskan. Nah seperti itu. Nah setelah 15 menit kita saring ya teman-teman. Nyaringnya boleh menggunakan flanel ya, dalam keadaan panas-panas ya, dalam keadaan panas kita saring. Boleh menggunakan flanel atau boleh menggunakan corong Buchner. Nah seperti ini bentuk corong Buchner. Lebih enak pakai corong Buchner ya teman-teman, karena kalau pakai corong Buchner kita menyambungkan bagian airline yang ada ini ya, ujungnya ini dengan vakum. Jadi nanti disedot ya. Jadi bukan karena gaya gravitasinya, tapi ini ada tekanan untuk menyedot dari si serbuk yang ada filtratnya ya. Jadi dari larutannya ini nanti dimasukkan, kemudian disaring begitu. Nah setelah diperoleh filtrat kuning ini ya, kalau sudah berbentuk berwarna kuning, kemungkinan ini sudah ada senyawa yang masuk ke dalam pelarut. Nah kemudian filtratnya ini kita simpan ya, disimpan di dalam kulkas selama 1 minggu. Ingat ya teman-teman, di kulkas bukan di freezer ya, di dalam kulkas selama 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu, jadi dari filtrat yang kita simpan tadi, ini disaring kembali ya teman-teman, karena di dalam filtrat ini sudah ada kristalnya, kristal dari si rutin. Jadi nanti kita saring kembali dengan kertas saring yang sudah ditimbang. Kenapa sih kertas saringnya harus ditimbang dulu? Ya, supaya apa? Supaya kita bisa tahu berat dari si rutin ini, rutinnya berapa gram atau berapa miligram begitu. Makanya kertasnya kita timbang dulu. Jadi ini setelah disaring ya, setelah disaring yang kita ambil bukan filtratnya, tapi yang kita ambil adalah kristal yang menempel pada
kertas saring. Nah, seperti ini. Jadi rutinnya nanti akan berwarna kuning pada kertas saringnya ya. Jadi filtratnya ini sudah nggak dipakai, tapi yang dipakai adalah kertas saring yang mengandung kristal rutin. Nah, karena kertas saringnya basah ya, karena basah adanya pelarut tadi, maka kertas saring ini tidak bisa langsung kita timbang. Jadi kertas saring ini harus di oven terlebih dahulu ya. Setelah di oven, setelah benar-benar kering, baru kertas saring ini kita timbang untuk menghitung rendemen, dan rutin yang ada di dalam kertas saring ini siap akan digunakan untuk hidrolisis. Jadi teman-teman kalau nanti sekiranya nggak dapat kristalnya, setidaknya ada endapan hidrolisis di sini. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan hidrolisis ya. Hidrolisis ini nanti yang akan memisahkan antara rutin dan quercetin menggunakan apa tadi teman-teman? Menggunakan HCl pekat. Nah, mungkin kalau teman-teman masih bingung ya, atau terlalu cepat, boleh langsung bertanya ya, tidak harus menunggu saya selesai menjelaskan, boleh langsung ditulis di kolom komentar atau di Google Class masing-masing. Jadi kan ini ada dosennya banyak ya, jadi silahkan tulis di Google Class masing-masing kelas masing-masing. Tidak saya jelaskan hari ini ya teman-teman, biar teman-teman tidak terlalu berat begitu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan hidrolisis rutin beserta insya Allah videonya ya. Jadi semoga videonya sudah jadi, nanti akan saya share ya teman-teman. Nah, jika teman-teman suka dengan video saya ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian tahu cara mengisolasi flavonoid dari daun singkong. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya nanti ketika saya share video hidrolisis dan juga video cara ekstraksinya, teman-teman langsung tahu, menjadi orang pertama yang langsung melihat begitu ya. Jadi nggak ketinggalan info. Nah, selain penjelasan ini, teman-teman juga harus belajar. Karena apa? Minggu depan ada pretest. Jadi teman-teman harus belajar materi hari ini untuk pretest minggu depan. Jadi nanti pretest akan dilakukan oleh masing-masing dosen. Begitu ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar atau di Google Class masing-masing. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.